Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. As-salisa asyara utawi rukun salat kang kaping 13 iku al-julusu lungguh litasyahudil akhiri krana maca tasyahud akhir wa ma lan perkara ba'dahu kang tetep sakwise tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara utawi kang kaping 14 iku at-tasyahhudu maca tasyahud al-akhiru kang akhir. Fayaqulu mongko ngucap sapa wong ing ucapan at-tahiyyatu utawi pira-pira roya-roya utawa penghormatan, al-mubarakatu lan pira-pira berkah, as-sholawatu lan pira-pira sholawat, at-thayyibatu lan pira-pira kebagusan iku lillahi tetep kedue Allah. Assalamu utawi keselamatan iku alaika ing atase panjenengan ayyuhan nabiyyu he iling-iling nabi. Wa rahmatullahi lan rahmati Allah wa barakatuhu lan berkahe Allah. Assalamu utawi keselamatan iku alaina tetep ing atase kita wa ala ibadillahi lan ing atase pira-pira kawulane Allah as-solihina kang padha soleh kabeh. Asyhadu nyekseni ingsun an kelawan sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu kejaba Allah. Wa asyhadu lan nyekseni ingsun anna Muhammadan ing sak temene Nabi Muhammad iku rasulullahi utusane Allah. As-salisa asyara adapun rukun salat yang ke-13 itu al-julusu duduk litasyahudil akhiri untuk membaca tasyahud akhir. Wa ma ba'dahu dan bacaan yang setelah tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara adapun rukun salat yang ke-14 at-tasyahudul akhiru ialah membaca tasyahud akhir. Fayaqulu maka dia mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. At-tahiyyatu adapun penghormatan-penghormatan, al-mubarakatu dan keberkahan-keberkahan, as-shalawatu dan juga shalawat-shalawat, at-thayyibatu dan kebaikan-kebaikan itu lillahi adalah milik Allah. Assalamu alaika semoga keselamatan tetap atasmu ayuhan nabiyyu wahai nabi. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad. Wa rahmatullahi dan juga rahmatnya Allah wa barakatuhu dan keberkahan Allah. Assalamu alaina dan juga semoga keselamatan tetap atas kita wa ala ibadillahis sholihin dan juga tetap atas hamba-hamba Allah yang soleh. Asyhadu saya bersaksi an la ilaha illallah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu dan saya bersaksi anna Muhammadar Rasulullah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad ini adalah Rasulullah atau utusan Allah. Baik sahabat, pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai rukun sholat. Kita sudah membahas tentang rukun sholat mulai dari rukun sholat yang pertama yaitu niat sampai rukun sholat yang ke-12. Selanjutnya kita akan teruskan rukun sholat yang ke-13 sampai yang terakhir. Berkata musannif kitab Salam Taufik di dalam kitabnya ini, as-salisa asyara al-julusu litasyahudil akhiri wa ma ba'dahu. Rukun sholat yang ke-13 adalah duduk untuk tasyahud akhir dan yang setelahnya. Jadi ketika kita di rakaat yang terakhir, setelah kita sujud 2 kali, maka kita harus duduk untuk membaca tasyahud akhir dan yang setelahnya. Yang setelahnya ini yaitu membaca sholawat dan juga membaca salam. Jadi kita harus duduk.
Sama seperti ketika kita membaca Fatihah, kita harus berdiri untuk membaca Fatihah. Nah, ketika kita membaca tasyahud akhir juga dengan sholawat dan ditutup dengan salam, itu juga kita harus dalam posisi duduk. Selanjutnya, ar-rabi'a asyara, rukun salat yang ke-14 adalah at-tasyahudul akhiru, membaca tasyahud akhir atau membaca tahiyat akhir. Jadi bisa dikatakan tasyahud akhir karena di dalamnya itu ada syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bisa juga dikatakan tahiyat akhir karena diawali dengan lafadz tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, membaca tasyahud akhir atau membaca tahiyat akhir ini itu adalah termasuk rukun sholat. Artinya harus dikerjakan. Beda dengan tasyahud awal, itu bukan termasuk rukun sholat. Karena tasyahud awal ini hukumnya sunnah. Sehingga kalau kita meninggalkan tasyahud awal, maka sholat kita tetap sah. Beda halnya dengan tasyahud akhir. Ini harus kita kerjakan karena ini adalah rukun sholat. Nah, kemudian bacaan tasyahud akhir ini bagaimana? Yaitu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini adalah bacaan tasyahud akhir. Kemudian ketika kita membaca tasyahud akhir ini, itu juga disyaratkan sebagaimana syarat ketika kita membaca Al-Fatihah, yaitu kita harus membaca tasyahud akhir ini dengan bersuara atau dengan mengeluarkan suara sampai sekiranya bisa terdengar oleh telinga kita sendiri. Jadi harus bersuara, bukan dibaca di dalam hati. Karena yang dibaca di dalam hati itu hanya niat saja. Sedangkan semua bacaan sholat seperti Al-Fatihah, tasyahud akhir, sholawat, salam, dan juga doa ruku, doa sujud, dan doa-doa yang lain itu harus dibaca dengan bersuara. Minimal bisa terdengar oleh telinga kita sendiri. Kemudian membaca tasyahud ini itu kita juga harus tertib. Artinya harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Misalnya, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kemudian kita langsung loncat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru kemudian kita kembali, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, yang seperti ini itu tidak tertib, maka tidak sah. Jadi harus urut atau tertib mulai dari awal sampai akhir. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah kita harus menjaga tasdid-tasdidnya di dalam bacaan tasyahud ini. Jadi tasdidnya ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita tinggalkan. Misalnya assalamu, kita baca assalamu. Jadi kita hilangkan tasdidnya, maka itu tidak sah. Karena kalau kita menghilangkan tasdid ini, itu sama seperti kita menghilangkan satu huruf. Karena kan huruf yang ada tasdidnya itu seperti huruf yang double atau seperti dua huruf. Misalnya assalamu, maka sin yang pertama itu sukun, kemudian sin yang kedua itu fathah. Nah, maka dijadikan satu dengan ditasdid. Kalau kita menghilangkan tasdidnya dengan membaca assalamu, maka seakan-akan itu seperti kita menghilangkan salah satu huruf dari tasyahud, sehingga itu bisa menjadikan sholat kita menjadi tidak sah. Kemudian al-khamisa asyara utawi kang kaping 15 iku as-sholatu maca sholawat ala nabi yang atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluha utawi sithik-sithike sholawat iku maca Allahumma sholli ala Muhammad, ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. As-sadisa asyara utawi kang kaping 16 iku assalamu maca salam. Aqalluhu utawi sithik-sithike salam iku assalamu alaikum maca assalamu alaikum. Bitartibi kelawan urut.
Asabi asyara utawi kang kaping 17 iku at-tartibu urut. Fa in ta'ammada mongko lamun jarak sapa wong tarkahu ing ninggal tertib utawa ninggal urut kan sajada kaya yen to sujud sapa wong qabala ruku'ihi sadurunge ruku'e wong batalat mongko batal apa salat. Wa in saha lan lamun lali sapa wong falyaud mongko balik sapa wong ilaihi maring rukun kang ditinggal. Illa ayyakuna kejaba yen to ana sapa wong ana iku fi mislihi tetep ing dalem sepadane rukun kang ditinggal au ba'dahu utawa sakwise mislihi fatatimu mongko dadi sempurna bihi kelawan mislihi apa rakaatuhu rakaate wong wala gha lan kasya-sya apa ma perkara saha kang lali sapa wong bihi kelawan ma. Al-khamisa asyara adapun rukun salat yang ke-15 ialah as-salatu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluha adapun minimalnya salawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad, bacaan Allahumma sholli ala Muhammad. Asadisa asyara adapun rukun salat yang ke-16 assalamu ialah membaca salam. Aqalluhu adapun minimalnya salam adalah assalamualaikum, bacaan assalamualaikum bitartibi dengan tertib. As-sabi asyara adapun rukun yang ke-17 atau yang terakhir at-tartibu ialah tertib. Fa in ta'ammada maka apabila dia sengaja tarkahu meninggalkan tertib kan sajada misalnya seperti dia sujud qabla ruku'ihi sebelum rukuknya batalat maka batal apa salatnya. Wa in saha dan apabila dia melakukan itu karena lupa falyaud maka dia segera kembali ilaihi kepada rukun yang ditinggalkan. Illa ayyakuna kecuali apabila ada siapa orang tersebut fi mislihi di dalam rukun yang sama au ba'dahu atau yang sesudah rukun yang sama. Fatatimu maka dia menjadi sempurna bihi dengan sebab rukun yang sama itu apa rakaatuhu rakaatnya orang tersebut walaho dan menjadi sia-sia apa ma perkara saha yang dia sudah terlupa bihi dengannya. Kemudian rukun sholat yang ke-15 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bacaan sholawat itu minimal yang harus kita baca adalah Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, sedangkan bacaan sholawat yang lebih sempurna adalah kita membaca sholawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, ini adalah bacaan sholawat yang lebih sempurna. Tapi kalau kita ingin singkat saja, maka cukup dengan baca Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu sudah sah dan memenuhi rukun sholatnya, sehingga kita boleh langsung salam. Makanya sering kita temui imam-imam sholat taraweh, biasanya kan mereka cepat dalam sholatnya, baru duduk tahiyat sebentar langsung salam. Kenapa? Itu karena dia membaca sholawat ini tidak dengan bacaan yang lengkap atau bacaan yang sempurna. Cukup dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian dia bisa langsung salam. Nah, selanjutnya rukun salat yang ke-16 adalah assalamu salam, membaca salam. Aqalluhu minimalnya salam adalah assalamualaikum, bacaan assalamualaikum. Jadi minimal kita salam itu cukup membaca assalamualaikum satu kali saja. Itu sudah sah salam kita.
Akan tetapi sempurnanya adalah membaca Assalamualaikum warahmatullah. Sedangkan wabarakatuh itu tidak disunahkan. Jadi kita membaca Assalamualaikum warahmatullah itu sebanyak 2 kali. Nah, sunnahnya itu bacaan yang pertama Assalamualaikum warahmatullah, yang pertama itu kita sambil menoleh ke arah kanan. Kemudian bacaan yang kedua Assalamualaikum warahmatullah, yang kedua itu kita sambil menoleh ke arah kiri. Cuman itu menolehnya itu sunnah ya, karena yang wajib atau yang rukun sholat itu adalah membaca salam. Itu pun hanya Assalamualaikum saja. Sedangkan bacaan warahmatullah itu adalah kesunahan atau sekedar tambahan saja. Dan itu pun Assalamualaikum itu pun hanya 1 kali yang wajib. Yang kedua kalinya itu sunnah. Kemudian bitartib, artinya bacaan salam ini harus tertib. Assalamualaikum, tidak boleh dibalik Alaikumussalam, itu tidak boleh. Kemudian as-sabi asyara, rukun salat yang ke-17 atau yang terakhir adalah at-tartibu, tertib atau urut. Jadi mulai dari niat bareng dengan takbiratul ihram, kemudian kita membaca Fatihah. Setelah itu ruku, kemudian i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Nah, itu semua harus urut, tidak boleh kita bolak-balik. Misalnya kita habis berdiri membaca Fatihah, harusnya kan kita rukuk terlebih dahulu. Nah, ini kita langsung sujud. Maka ketika ini terjadi, itu berarti kita meninggalkan tertib atau tidak melaksanakan sholat dengan urut. Nah, yang seperti ini itu bagaimana hukumnya? Fa'in ta'amada tarkahu, apabila kita sengaja meninggalkan tertib atau meninggalkan urutan sholat, ka'an sajada qabla ruku'ihi. Gambarannya seperti orang yang sujud sebelum dia ruku. Jadi ada orang sholat, dia habis membaca Fatihah, juga membaca surat pendek misalnya gitu ya. Harusnya kan dia ruku, Allahu Akbar, kemudian ruku. Nah, ternyata orang ini tidak ruku, tapi dia langsung sujud, Allahu Akbar, langsung sujud. Nah, jika misalnya dia itu melakukan itu dengan sengaja, fa'in ta'amada batolat, maka saat itu juga batal sholatnya, karena dia sengaja meninggalkan tertib, sehingga saat itu juga sholatnya batal. Nah, wa in saha, dan apabila dia itu melakukan itu karena lupa, jadi dia meninggalkan ruku dan malah langsung sujud, itu karena lupa, falya'ud ilaihi, maka dia harus kembali ke rukun yang dia tinggalkan. Jadi dia lupa kalau belum ruku, dan ketika dia sudah sujud, dia baru ingat, aduh, tadi saya nggak ruku dan langsung sujud, gimana ini? Maka dia langsung bangun untuk berdiri, kemudian dia ruku, Allahu Akbar, ruku. Jadi dia harus kembali atau mengulang rukun yang dia tinggalkan tadi, yaitu ruku. Illa ayyakuna fi mislihi, kecuali apabila dia sudah ada di rukun yang sama. Gambarannya seperti ini. Kayak tadi kasusnya ada orang yang tidak rukuk tapi dia langsung sujud. Kemudian setelah dia sujud, dia belum ingat. Dia duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua, kemudian bangun untuk rakaat yang kedua. Nah, setelah bangun rakaat kedua, dia membaca Fatihah, membaca surat, kemudian dia rukuk, Allahu Akbar, rukuk. Nah, ketika rukuk ini di rakaat yang kedua, menurut dia, itu dia baru ingat, loh, tadi saya rakaat pertama belum rukuk tapi langsung sujud. Nah, maka fatatimu bihi rakaatuhu, rakaatnya itu menjadi sempurna setelah dia mendapati rukuk itu. Wala ma sahabihi, dan apa yang dia lakukan sebelum rukuk yang di rakaat kedua menurut dia itu lagho, dianggap sia-sia saja. Jadi ketika dia sedang rukuk di rakaat yang kedua menurut dia, dan dia ingat ternyata di rakaat yang pertama itu dia belum rukuk, maka rukuk yang di rakaat kedua ini baru dihitung sebagai rukuk di rakaat yang pertama. Dan apa yang dia kerjakan sebelum rukuk di rakaat kedua seperti membaca Fatihah, kemudian sebelumnya juga dia sujud 2 kali dan duduk di antara 2 sujud, itu semua tidak dianggap atau sia-sia saja. Sehingga rukuk yang sedang dia jalani ini, yang dia anggap itu adalah rukuk yang di rakaat kedua, ternyata itu sebenarnya adalah rukuk yang baru di rakaat yang pertama.
Gitu ya. Jadi itu baru dihitung rakaat yang pertama, karena yang dia lakukan sebelumnya seperti membaca Fatihah, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, itu tidak dihitung dan tidak dianggap. Jadi dia harus merubah anggapannya. Yang awalnya dia mengira itu adalah rukuk di rakaat yang kedua, setelah dia ingat, maka dia tahu bahwasanya itu adalah rukuk yang masih rakaat yang pertama. Itu kalau fi mislihi. Maksudnya fi mislihi ini adalah, kan gambarannya tadi kita tinggalkan rukuk di rakaat yang pertama dan kita ingat di rukuk pada rakaat yang kedua. Nah, ini kan sama-sama rukuk gitu ya. Maka ketika dia ingat di rukuk pada rakaat yang kedua, menurut dia, maka itu sebenarnya baru dihitung 1 rakaat. Dan apa yang dia kerjakan sebelumnya itu tidak dianggap dan tidak dihitung. Au ba'dahu, atau dia ingatnya setelah fi mislihi. Jadi setelah rukuk pada rakaat yang kedua, kemudian dia i'tidal, baru dia ingat. Itu juga sama hukumnya. Rukuk dan i'tidal yang dia lakukan itu baru dihitung sebagai rukuk dan i'tidal pada rakaat yang pertama. Wala masaha, apa yang dilakukan sebelumnya seperti membaca Fatihah, kemudian sujud 2 kali dan duduk di antara 2 sujud, itu tidak dihitung dan tidak dianggap. Wallahu a'lam bishawab. Jadi demikian sahabat, semoga video ini bisa bermanfaat. Apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.